Selamat siang teman-teman semua dan Bu Heri yang kami hormati. Kami dari kelompok PSAK 48 akan menjelaskan tentang PSAK 48 di materi Intermediate Accounting pertama. Jadi kita mulai saja, boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam dan tentang pernyataan-pernyataan di PSAK 48, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya PSAK 48 itu apa sih? Jadi, PSAK 48 adalah standar akuntansi yang mengatur bagaimana aset dilaporkan agar nilainya tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Jadi, PSAK 48 ini tuh berbicara tentang penyusutan nilai aset yang tujuannya yang pertama ada menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengakui rugi penurunan nilai aset. Yang kedua ada memastikan laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan andal kepada pengguna. Di sini kata kuncinya adalah penurunan nilai aset. Jadi dengan adanya PSAK 48, ini tuh mengatur tentang penurunan nilai aset tersebut. Nah, kita masuk ke ruang lingkupnya. Jadi nilai aset itu yang dimaksud itu apa sih? Jadi PSAK 48 berlaku untuk berbagai jenis aset termasuk properti pabrik, peralatan, aset tak berwujud, aset tetap lainnya. Jadi ini bisa dikatakan PSAK 48 ini asetnya tuh bisa aset tak berwujud dan aset yang tampak atau kayak bangunan, properti, peralatan seperti itu. Namun di sini ada note sedikit yang nggak masuk ke PSAK 48 atau aset yang dimaksud di PSAK 48 ini ada persediaan, aset pajak tangguhan, dan aset keuangan. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau persediaan itu nggak masuk aset gitu ya, karena kita berbicara tentang yang aset tak berwujud dan wujud gitu. Kalau persediaan, karena persediaan itu berputar terus di suatu operasional gitu. Oke, kita lanjut aja, boleh di next. Nah, di sini di pernyataan ke-6, di sini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui gitu ya di dalam PSAK 48 ini. Yang pertama ada aset korporat. Aset korporat ini adalah aset yang bukan goodwill tetapi memberikan kontribusi pada arus kas masa depan baik untuk unit penghasilan kas yang sedang dinilai maupun unit menghasilkan kas lainnya. Lalu ada biaya pelepasan. Um, ini tuh biaya tambahan yang langsung dapat dikaitkan dengan pelepasan aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya ada jumlah tercatat, ini tuh nilai yang diakui untuk suatu aset dalam laporan keuangan setelah dikurangi akumulasi depresiasi ataupun amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, selanjutnya ada jumlah terpulihkan. Di sini maksudnya adalah nilai tertinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. Ya. Selanjutnya ada jumlah terdepresiasi, itu biaya terperoleh aset atau nilai pengganti biaya perolehan dan dalam laporan keuangan setelah dikurangi nilai residu. Jadi ini seperti nilai depresiasi yang sudah kita sering pelajari. Lalu lanjut ada nilai pakai. Nah, nilai pakai ini adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan berasal dari aset atau unit penghasil kas. Selanjutnya ada nilai wajar atau fair value-nya, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan pada tanggal pengukuran. Nah, di sini tuh ada untuk menghitung nilai wajar itu ada mengacu kepada PSAK yang lainnya yaitu PSAK 68 atau pengukuran nilai wajar. Selanjutnya ada masa manfaat yang biasa kita sebut useful life. Ini tuh masa manfaat adalah periode di mana suatu aset diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Singkatnya, masa manfaat itu berapa lama aset ini dapat berguna bagi suatu perusahaan gitu. Selanjutnya ada amortisasi yang terakhir. Jadi amortisasi ini adalah alokasi sistematis dari biaya perolehan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya.
Amortisasi ini mirip dengan depresiasi, tetapi khusus untuk aset tidak berwujud seperti hak paten atau lisensi. Jadi gampangnya, kalau misal bangunan itu kan terdepresiasi. Kalau misal bangunan itu kan aset berwujud, jadi itu namanya terdepresiasi. Kalau yang aset tidak berwujud seperti tadi hak paten dan lisensi itu diukurnya melalui amortisasi, penurunan nilainya seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Next. Nah, di sini terdapat pernyataan-pernyataan di dalam PSAK 48. Pertama ada pernyataan 7. Di sini istilah aset dalam pernyataan ini berlaku untuk aset individual maupun unit penghasil kas. Pernyataan ini menegaskan bahwa ketentuan dalam PSAK 48 diterapkan secara konsisten untuk aset individual, misalnya mesin atau properti, maupun unit penghasil kas. Ini kelompok aset yang menghasilkan arus kas independen. Konteks ini penting untuk memastikan bahwa pengukuran penurunan nilai berlaku secara seragam dan untuk kedua kategori tersebut. Di pernyataan 8, suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Ini pernyataan ini memberikan definisi inti dari penurunan nilai aset. Misal jumlah tercatat adalah nilai buku aset setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, lalu jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara yang tadi tuh di istilah tadi kan ada disebutkan nilai wajar dikurangi biaya perpasan dan nilai pakai. Selanjutnya di pernyataan 9 disebutkan bahwa setiap akhir periode pelaporan entitas menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai. Pernyataan ini mengatur prosedur yang harus dilakukan secara rutin. Nah, yang secara rutin itu apa? Yang pertama itu ada indikasi internal, yaitu kerusakan fisik aset, kinerja yang lebih rendah dari perkiraan, dan lain-lain. Lalu ada indikasi eksternal, yaitu hal yang terjadi di luar perusahaan itu. Misal penurunan signifikan nilai pasar, perubahan ekonomi, hukum, dan lingkungan. Nah, di pernyataan 9 ini juga dijelaskan misalkan jika ada indikasi internal maupun eksternal ini, entitas wajib membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan. Nah, misal jika tidak ada indikasi, maka estimasi jumlah yang terpulihkan itu tidak diperlukan, kecuali untuk beberapa kondisi khusus yang dijelaskan dalam pernyataan setelahnya ini. Boleh di next. Nah, di pernyataan 10, yang seperti tadi udah di-mention di pernyataan 9, nah, di sini itu menjelaskan tentang pengujian penurunan nilai aset untuk aset tak berwujud. Nah, ini nih kapan sih dilakukannya? Dilakukan minimal setahun sekali, meskipun tidak ada indikasi penurunan nilai. Jadi, pengujian penurunan nilai aset ini wajib dilakukan oleh suatu perusahaan, minimal tuh 1 tahun sekali. Nah, aset yang diuji ini ada aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud yang belum siap digunakan. Prosedurnya, pengujian dilakukan di akhir periode pelaporan tahunan atau kapan saja selama periode tersebut. Lalu, konsistensi waktu pengujian sangat penting untuk aset yang sama. Kita lanjut ke pernyataan 12. Ya, ini dibahas lagi tentang indikasi tersebut, yaitu indikasi penurunan nilai aset. Yang pertama ada evaluasi sumber eksternal, penurunan signifikan nilai pasar aset, dan penurunan negatif pada teknologi pasar hukum atau ekonomi. Ketiga, ada kenaikan suku bunga pasar yang mempengaruhi nilai aset secara signifikan. Yang keempat, ada jumlah tercatat aset melebihi kapasitas pasar entitas. Selanjutnya ada evaluasi sumber internal. Ini kelanjutannya ya dari yang sumber eksternal. Kalau di internal ini ada bukti kerusakan fisik atau keusangan suatu aset itu. Yang kedua, itu ada perubahan signifikan dalam penggunaan aset, rencana pengertian, dan rekonstruksi. Terakhir adalah kinerja ekonomi yang internal yang lebih buruk dari perkiraan. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu pada paragraf 13 di sini dibilang bahwa daftar indikasi penurunan nilai yang disebutkan di paragraf 12 tidak lengkap. Entitas dapat menemukan indikasi lain yang menunjukkan bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, yang juga mengharuskan entitas untuk menentukan jumlah terpulihkan aset atau melakukan pengujian penurunan nilai untuk goodwill sesuai dengan paragraf
80 sampai 99. Jadi di sini selain indikasi yang disebutkan sebelumnya, entitas juga harus waspada terhadap indikasi lain yang muncul, baik dari laporan internal maupun eksternal. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka penting untuk segera mengestimasi jumlah terpulihkannya. Selanjutnya ada paragraf 14, yaitu bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai mencakup adanya satu arus kas untuk memperoleh aset atau kebutuhan kas selanjutnya untuk pengoperasian atau pemeliharaan aset tersebut yang secara signifikan lebih tinggi dari yang dianggarkan sebelumnya. Kedua, arus kas neto atau laba rugi operasi aktual dari aset yang lebih buruk dari yang dianggarkan. Yang ketiga, ada penurunan signifikan arus kas neto atau laba operasi yang dianggarkan atau kenaikan signifikan rugi yang dianggarkan yang berasal dari aset tersebut. Atau yang keempat, rugi operasi atau arus kas luar neto atas aset ketika jumlah periode berjalan digabungkan dengan jumlah yang dianggarkan untuk masa depan. Jadi di sini bukti dari laporan internal bisa menjadi petunjuk penting. Contohnya adalah arus kas aktual yang lebih buruk dari anggaran, penurunan signifikan arus kas yang diharapkan, atau peningkatan kerugian yang diharapkan. Operasi ini adalah tanda bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai. Boleh selanjutnya. Di sini paragraf 15 yaitu pengujian penurunan nilai harus dilakukan setahun sekali pada aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas atau goodwill. Konsep materialitas diterapkan untuk menentukan apakah jumlah terpulihkan perlu diestimasi ulang, terutama jika analisis sebelumnya menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat. Beberapa aset seperti aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas wajib diuji penurunannya. Nilai setiap tahun ini memastikan bahwa nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Paragraf 16 di sini, jika suku bunga pasar atau tingkat imbalan investasi meningkat, entitas tidak perlu membuat estimasi jumlah terpulihkan dalam dua kasus. Yang pertama, jika tingkat diskonto atau penghitungan nilai pakai tidak terpengaruh oleh peningkatan tersebut, seperti pada aset berumur panjang dengan suku bunga jangka pendek yang naik. Yang kedua, jika tingkat diskonto terpengaruh tetapi analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tidak ada penurunan material dalam jumlah terpulihkan, karena arus kas masa depan dapat meningkat atau penurunan tersebut tidak menghasilkan rugi penurunan nilai material. Di sini dijelaskan dalam beberapa kondisi kenaikan suku bunga pasar atau tingkat imbalan investasi tidak selalu memerlukan estimasi ulang jumlah terpulihkan, terutama jika pengaruh terhadap aset tidak signifikan. Lanjutnya. Baik, di sini ada paragraf 17, yaitu jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka mungkin mengindikasikan bahwa sisa umur manfaat, metode depresiasi atau amortisasi, atau nilai residu aset perlu ditelaah dan disesuaikan dengan pernyataan yang berlaku untuk aset tersebut, meskipun jika tidak terdapat rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut. Di sini ada paragraf 18, yaitu pengukuran jumlah terpulihkan. Pernyataan ini mendefinisikan jumlah terpulihkan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Paragraf 15-57 menjelaskan persyaratan untuk mengukur jumlah terpulihkan. Persyaratan ini menggunakan istilah aset tetapi berlaku untuk aset individual atau penghasil kas. Untuk paragraf 19, wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset tidak selalu perlu ditentukan keduanya. Jika salah satu jumlahnya melebihi jumlah tercatat aset, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai dan tidak perlu dilakukan estimasi jumlahnya. Jadi, untuk 18 dan 19 ini, pengukuran jumlah terpulihkan menjelaskan aset dikatakan tidak mengalami penurunan nilai jika jumlah terpulihkan, baik nilai pakai maupun nilai wajar dikurangi biaya pelepasan lebih jumlah tercatatnya. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan estimasi lebih lanjut. Boleh selanjutnya. Untuk paragraf 20, pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mungkin dapat dilakukan meskipun jika tidak terdapat harga kuotasian di pasar aktif untuk aset identik. Akan tetapi kadang
tidak mungkin untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan karena tidak terdapat dasar untuk membuat estimasi andal harga dalam transaksi teratur untuk menjual aset akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Dalam kasus ini, entitas dapat menggunakan nilai pakai aset sebagai jumlah terpulihkan. Paragraf 21 yaitu jika tidak terdapat alasan untuk meyakini bahwa nilai pakai aset secara material melebihi nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dapat digunakan sebagai jumlah terpulihkan. Ini akan sering terjadi dalam kasus aset yang dimiliki untuk dilepaskan. Hal ini disebabkan nilai pakai aset yang dimiliki untuk dilepaskan sebagian besar akan merupakan hasil neto dari pelepasan karena arus kas masa depan dari pemakaian lebih lanjut atas aset sampai aset tersebut dilepaskan biasanya dapat diabaikan. Untuk paragraf 22, jumlah terpulihkan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam hal ini, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas yang mencakup aset tersebut bisa dilihat di paragraf 65-103, kecuali yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan aset tersebut lebih besar dari jumlah tercatatnya, atau yang kedua, nilai pakai aset tersebut diestimasikan mendekati nilai wajar dikurangi biaya pelepasannya, dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tersebut dapat diukur. Boleh selanjutnya. Untuk paragraf 23, yaitu dalam beberapa kasus, estimasi, rata-rata, dan penghitungan ringkas dapat memberikan hasil yang mendekati perhitungan rinci yang diilustrasikan dalam pernyataan ini untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Jadi, untuk paragraf 20-23, kita bisa bilang jika salah satu dari nilai wajar atau nilai pakai sulit diestimasi, menggunakan yang lebih mudah diukur. Biasanya nilai wajar digunakan untuk aset yang dimiliki untuk dilepaskan. Pengukuran dilakukan pada aset individual, kecuali arus kaset tidak independen dari aset lain. Untuk paragraf 24 yaitu tentang pengukuran jumlah terpulihkan aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Yaitu paragraf 10 mensyaratkan aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, akan tetapi perhitungan rinci terkini atas jumlah terpulihkan aset yang dilakukan periode terdekat sebelumnya dapat digunakan dalam menguji penurunan nilai untuk aset tersebut pada periode berjalan sepanjang seluruh kriteria berikut dipenuhi. Selanjutnya, yang pertama, jika aset tak berwujud tidak menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain dan karenanya diuji penurunan nilainya sebagai sebagian dari unit penghasil kas yang mencakup aset tak berwujud tersebut. Maka aset dan liabilitas pembentuk unit tersebut tidak berubah secara signifikan sejak penghitungan terkini jumlah terpulihkan. Yang kedua, penghitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan satu jumlah yang melebihi jumlah tercatat aset dengan margin substansial. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan analisis peristiwa yang telah terjadi dan keadaan yang berubah sejak perhitungan terkini jumlah terpulihkan. Kecil kemungkinan bahwa penentuan jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil daripada jumlah tercatat aset. Untuk paragraf 28 yaitu tentang nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya tersebut adalah biaya hukum, materai, dan pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset, dan biaya inkremental langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap jual. Akan tetapi, imbalan akibat pemutusan kontrak kerja seperti dijelaskan di PSAK 24 tentang imbalan kerja, dan biaya terkait dengan pengurangan atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan merupakan biaya inkremental langsung untuk pelepasan aset. Selanjutnya. Untuk paragraf 29, terkadang dalam pelepasan aset, pembeli disyaratkan untuk mengambil alih suatu liabilitas
dan hanya tersedia satu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang mencakup aset dan liabilitas tersebut. Paragraf 78 menjelaskan bagaimana perilakuan dalam kasus tersebut. Paragraf 28-29 yaitu tentang biaya pelepasan menjelaskan ketika mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, masukkan biaya hukum, pajak transaksi, dan biaya pemindahan. Namun biaya restrukturisasi setelah pelepasan tidak dihitung. Paragraf 30 yaitu tentang nilai pakai. Elemen-elemen berikut tercermin dalam penghitungan nilai pakai aset. Yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, harapan tentang kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Dan yang kelima, faktor lain seperti ketidaklikuiditasan yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Selanjutnya, ke paragraf 31 yaitu adalah langkah-langkah estimasi nilai pakai aset. Yang pertama, mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset serta pelepasan akhirnya. Yang kedua, menerapkan tingkat diskonto yang sesuai pada arus kas tersebut. Paragraf 32, penyesuaian arus kas masa depan atau tingkat diskonto mencerminkan elemen seperti variasi jumlah atau waktu arus kas. Nilai sekarang dari arus kas masa depan mencerminkan rata-rata tertimbang dari seluruh hasil yang mungkin terjadi. Untuk paragraf 33 yaitu tentang dasar estimasi arus kas masa depan. Estimasi nilai pakai didasarkan pada yaitu satu, asumsi rasional yang didukung data eksternal. Yang kedua, proyeksi anggaran keuangan terkini tanpa memasukkan restrukturisasi atau perbaikan aset di masa depan. Yang ketiga yaitu ekstrapolasi proyeksi dengan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun kecuali ada justifikasi untuk tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Boleh selanjutnya. Yang selanjutnya itu paragraf 34 tentang manajemen mengevaluasi asumsi proyeksi dengan membandingkan hasil aktual dan estimasi masa lalu untuk memastikan konsistensi dengan hasil nyatanya. 35 yaitu proyeksi arus kas masa depan menggunakan anggaran maksimal 5 tahun kecuali data lebih panjang dapat diandalkan dan terbukti akurat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Paragraf 36 yaitu proyeksi arus kas untuk sisa umur manfaat aset dilakukan dengan ekstrapolasi menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun, kecuali terdapat justifikasi untuk meningkatkan tingkat pertumbuhannya. Paragraf 37 yaitu kondisi pasar yang kompetitif dapat membatasi tingkat pertumbuhan. Oleh karena itu, sulit bagi entitas untuk melampaui rata-rata tingkat pertumbuhan historis jangka panjang. Dan untuk paragraf 38 yaitu anggaran keuangan harus mencerminkan asumsi rasional yang didukung dan menjadi representasi terbaik dari estimasi kondisi ekonomik selama umur manfaatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk paragraf 39 kita masuk ke komposisi estimasi arus kas masa depan. Nah, untuk paragraf 39 itu isinya estimasi arus kas di masa depan meliputi yang pertama ada proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, terus yang B ada proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan dan dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada aset. Dan yang terakhir arus kas neto. Jika ada yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Terus yang paragraf 40 itu isinya estimasi arus kas masa depan dan tingkat diskonto mencerminkan asumsi yang konsisten mengenai kenaikan harga yang dikaitkan pada inflasi umum. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, jika tingkat diskonto memasukkan dampak kenaikan harga yang dikaitkan pada inflasi umum, maka arus kas masa depan diestimasikan pada nilai nominal. Terus yang kedua itu jika tingkat diskonto tidak memasukkan dampak kenaikan harga yang dikaitkan pada inflasi umum, maka arus kas masa depan diestimasikan dalam nilai sebenarnya. Terus paragraf 41 berisi proyeksi arus kas keluar mencakup arus kas keluar untuk pemeliharaan rutin aset
dan biaya overhead masa depan yang dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten terhadap penggunaan aset. Oke, slide selanjutnya. Lalu untuk paragraf 42, isinya ketika jumlah tercatat aset belum mencakup seluruh arus kas keluar yang akan terjadi sebelum aset siap digunakan atau dijual, estimasi arus kas keluar masa depan mencakup estimasi arus kas keluar lainnya yang diperkirakan akan timbul sebelum aset siap digunakan atau dijual. Contohnya untuk kasus gedung dalam masa konstruksi atau suatu proyek pengembangan yang belum selesai. Terus yang paragraf 43 isinya untuk menghindari perhitungan ganda, estimasi arus kas keluar masa depan tidak mencakup 2 poin. Yang pertama, poinnya berisi arus kas masuk dan aset yang menghasilkan arus kas masuk independen dari arus kas masuk aset yang sedang ditelaah, contohnya aset keuangan seperti piutang. Terus poin keduanya itu arus kas keluar terkait dengan kewajiban yang telah diakui sebagai liabilitas. Contohnya itu utang, pensiun, atau provisi. Terus yang paragraf 44 berisi arus kas masa depan diestimasi berdasarkan kondisi aset saat ini, di mana estimasi arus kas masa depan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diperkirakan timbul dari 2 poin. Yang pertama, restrukturisasi masa depan, yang mana entitasnya belum berkomitmen, atau poin kedua, mengalami perbaikan atau peningkatan kinerja aset. Boleh slide selanjutnya. Lalu untuk paragraf 45, berisi karena arus kas masa depan diestimasi dengan kondisi aset saat ini, maka nilai pakai tidak mencerminkan kedua poin. Yang pertama itu arus kas keluar masa depan atau penghematan biaya yang terkait, contohnya itu pengurangan biaya karyawan atau manfaat yang diharapkan timbul dari restrukturisasi masa depan, di mana entitas belum berkomitmen, atau arus kas keluar masa depan yang akan perbaiki atau meningkatkan kinerja aset, atau arus kas masuk terkait yang diperkirakan timbul dari arus keluar tersebut. Terus paragraf 46, di mana berisi restrukturisasi adalah suatu program yang direncanakan dan dikendalikan manajemen dan mengubah secara material baik ruang lingkup bisnis yang dilakukan oleh entitas maupun cara bagaimana bisnis dilaksanakan. Terus untuk paragraf 47, ketika entitas berkomitmen untuk restrukturisasi, berapa aset mungkin akan terpengaruh oleh restrukturisasi ini. Ketika entitas berkomitmen untuk restrukturisasi, maka entitas yang pertama akan mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar masa depan untuk tujuan menentukan nilai pakai yang mencerminkan penghematan biaya dan manfaat lain dari restrukturisasi berdasarkan anggaran atau perakiraan keuangan terkini yang telah disetujui manajemen. Dan poin kedua itu mengestimasi arus kas keluar masa depan untuk restrukturisasi diperhitungkan dalam penentuan provisi restrukturisasi sesuai dengan PSAK 57 yang berisi provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Boleh slide selanjutnya. Lalu untuk paragraf 48, di mana berisi sampai entitas mengalami arus kas keluar yang perbaiki atau meningkatkan kinerja aset, estimasi arus kas masa depan tidak termasuk estimasi arus kas masuk yang diharapkan timbul dari kenaikan manfaat ekonomik yang terkait dengan arus kas keluar tersebut. Terus untuk paragraf 49 berisi estimasi arus kas masa depan meliputi arus kas keluar masa depan yang diperlukan untuk memelihara level manfaat ekonomik yang diharapkan timbul dari aset dalam kondisi saat ini. Terus ketika suatu unit penghasil kas terdiri dari aset dengan estimasi umur manfaat yang berbeda, atau yang seluruhnya adalah penting untuk kelangsungan operasi unit tersebut, penggantian aset dengan masa yang lebih pendek dipertimbangkan sebagai bagian dari pemeliharaan rutin unit tersebut ketika mengestimasi arus kas masa depan yang berkaitan dengan unit tersebut. Terus paragraf 50, estimasi arus kas masa depan tidak termasuk 2 poin. Yang poin pertama arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan, atau yang poin kedua itu penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan. Terus paragraf 51 itu estimasi arus kas masa depan mencerminkan asumsi yang konsisten dengan cara penentuan tingkat diskonto. Jika tidak, dampak dari beberapa asumsi akan dihitung 2 kali atau diabaikan. Karena waktu uang dipertimbangkan dengan diskontokan estimasi arus kas masa depan, maka arus kas ini tidak termasuk arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan. Boleh untuk slide selanjutnya.
Untuk paragraf 52 berisi estimasi arus kas neto diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat yang merupakan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas dan dari pelepasan aset melalui transaksi wajar antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam transaksi wajar setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Untuk paragraf 53, estimasi arus kas neto diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat ditentukan dengan cara yang serupa dengan penentuan nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan, kecuali dalam mengestimasi arus kas neto tersebut. Terus ada 2 poin, yang poin A, entitas menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi untuk aset serupa yang telah habis umur manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan. Terus poin B, entitas menyesuaikan harga tersebut dengan dampak kenaikan harga masa depan akibat inflasi umum maupun kenaikan atau penurunan harga yang spesifik. Akan tetapi, jika estimasi arus kas masa depan dari penggunaan aset dan tingkat diskonto mengecualikan dampak inflasi umum, maka entitas juga mengecualikan dampak tersebut pada estimasi arus kas neto pelepasan aset. Boleh untuk slide selanjutnya. Lalu untuk paragraf 53A berisi nilai wajar berbeda dengan nilai pakai, di mana nilai wajar itu mencerminkan asumsi yang digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset, sebaliknya nilai pakai mencerminkan dampak dari faktor yang mungkin spesifik untuk entitas dan tidak dapat ditetapkan untuk entitas secara umum. Contohnya nilai wajar tidak mencerminkan fakta berikut ini sejauh faktor tersebut tidak dapat tersedia secara umum untuk pelaku pasar. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, nilai tambah yang peroleh dari pengelompokan aset seperti pembentukan portofolio, properti investasi di lokasi yang berbeda. Poin B, sinergi antara aset yang diukur dan aset lainnya. Poin C, hak hukum atau pembatasan hukum yang spesifik hanya untuk pemilik aset saat ini. Dan poin terakhir, manfaat pajak atau beban pajak yang spesifik untuk pemilik aset saat ini. Lalu kita masuk ke arus kas valuta asing masa depan, di mana paragraf 54, arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai sekarang dan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Boleh slide selanjutnya. Untuk paragraf ini masuk ke tingkat diskonto, yaitu paragraf 55, di mana tingkat diskonto ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari 2 poin. Yang pertama, nilai waktu uang dan resiko spesifik atas aset, di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Terus untuk paragraf 56, di mana tingkat diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset tertentu adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang setara dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar saat ini terhadap aset serupa atau dari rata-rata tertimbang biaya modal entitas tercatat di bursa efek yang memiliki aset tunggal atau portofolio aset yang serupa dalam hal potensi jasa dan risiko dengan aset yang ditelaah. Paragraf 57, jika suatu tingkat diskonto spesifik aset tidak tersedia secara langsung di pasar, maka entitas menggunakan pengganti untuk mengestimasi tingkat diskonto. Boleh untuk slide selanjutnya. Paragraf 58, di sini masuk ke pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai, di mana paragraf 58, persyaratan pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai untuk aset individual selain goodwill. Untuk paragraf 59, jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan jadi sebesar jumlah terpulihkan, di mana penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Terus paragraf 60, rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya sesuai dengan model revaluasi di PSAK 16 yang berisi aset tetap. Terus paragraf 61 berisi rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi diakui dalam laba rugi. Akan tetapi kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam penghasilan komprehensif lain
di mana sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Lalu untuk paragraf 62, jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset terkait, maka entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika hal ini disyaratkan oleh pernyataan lain. Boleh untuk slide selanjutnya. Lalu di paragraf 63, di mana setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban depresiasi atau amortisasi, aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian setelah dikurangi nilai residu secara sistematis selama sisa umur manfaatnya. Untuk paragraf 64, jika rugi penurunan nilai diakui, maka seluruh aset atau liabilitas pajak tangguhan yang terkait ditentukan sesuai dengan PSAK 46 yang berisi pajak penghasilan dan membandingkan jumlah tercatat aset revisian dengan dasar pajaknya. Terus kita masuk ke unit penghasil kas dan goodwill, di mana paragraf 65 persyaratan untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas yang mana suatu aset tercakup dan menentukan jumlah tercatat dari dan ngakui rugi penurunan nilai atas unit penghasil kas dan goodwill. Boleh untuk slide selanjutnya. Kita masuk ke identifikasi unit penghasil kas yang mana aset tercakup, di mana paragraf 66, jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan estimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak, mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup atau unit penghasil kas dari aset tersebut. Lalu untuk paragraf 67, jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan dengan 2 poin. Yang pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan. Contohnya, ketika arus kas masa depan dari penggunaan aset yang tidak dapat diestimasi dapat diabaikan. Dan poin kedua itu aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Di dalam kasus ini nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas dari aset tersebut. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya paragraf 68 yaitu pemahamannya. Unit penghasil kas dari aset adalah kelompok aset terkecil yang mencakup aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk ke aset. Identifikasi unit penghasil kas dari aset memerlukan pertimbangan tersendiri. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, maka entitas mengidentifikasi penggabungan terendah atas aset yang menghasilkan arus kas masuk yang independen. Contohnya, perusahaan bus menyediakan kontrak jasa dengan suatu pemerintah kota madya yang mensyaratkan jasa minimal untuk setiap 5 rute berbeda. Aset yang disediakan untuk setiap rute dan arus kas dari setiap rute dapat diidentifikasi secara terpisah. Salah satu rute beroperasi dengan kerugian yang signifikan. Selanjutnya, pada paragraf 69 kita masuk ke arus kas masuk, yaitu arus kas masuk adalah arus masuk dari kas dan setara kas yang diterima dari pihak luar entitas. Dalam mengidentifikasi apakah arus kas masuk dari aset sebagian independen, entitas mempertimbangkan berbagai faktor termasuk bagaimana manajemen memantau operasi entitas atau bagaimana manajemen membuat keputusan tentang kelanjutan atau pelepasan aset dan operasi entitas. Selanjutnya pada paragraf 70, jika terdapat pasar aktif untuk hasil yang diproduksi oleh aset atau kelompok aset, maka aset atau kelompok aset tersebut diidentifikasi sebagai unit penghasil kas. Meskipun jika sebagian atau keseluruhan hasil produksi digunakan secara internal, jika arus kas masuk yang dihasilkan setiap aset atau unit penghasil kas dipengaruhi oleh penetapan harga pengalian internal, maka entitas menggunakan estimasi terbaik manajemen tentang harga masa depan yang dapat dicapai dalam transaksi wajar dalam mengestimasi. Di sini dia dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama arus kas masuk masa depan yang digunakan untuk menentukan nilai pakai aset atau unit penghasil kas. Sedangkan yang kedua arus kas keluar masa depan yang digunakan
untuk menentukan nilai pakai dari setiap aset atau unit penghasil kas lain yang dipengaruhi oleh penetapan harga pengalihan internal. Selanjutnya, di paragraf 71, yaitu meskipun jika sebagian atau keseluruhan hasil yang diproduksi oleh aset atau kelompok aset digunakan oleh unit lain dari entitas, aset atau kelompok aset yang membentuk suatu unit penghasil kas tersendiri jika entitas dapat menjual hasil produknya di pasar aktif. Hal ini karena aset dapat menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk aset atau kelompok aset lain. Sedangkan untuk paragraf 72, yaitu unit penghasil kas diidentifikasi secara konsisten dari periode ke periode untuk aset atau jenis aset yang sama kecuali suatu perubahan dapat dijustifikasi. Selanjutnya di paragraf 73, jika entitas menentukan bahwa aset yang dimiliki oleh unit penghasil kas berbeda dari periode sebelumnya atau jenis aset yang digabungkan untuk unit penghasil kas aset telah berubah, maka paragraf 130 mensyaratkan bahwa pengungkapan tentang unit penghasil kas jika rugi penurunan nilai diakui atau dibalik untuk unit penghasil kas tersebut. Pada paragraf 74, jumlah terpulihkan unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Dalam menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas, setiap rujukan di paragraf 19-57 mengenai aset dimaksudkan sebagai referensi mengenai unit penghasil kas. Pada paragraf 75, jumlah tercatat untuk penghasil kas ditentukan dengan dasar yang konsisten dan dengan cara menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas. Pada paragraf 76, itu dibagi menjadi dua, yaitu mencakup hanya jumlah tercatat dari aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit penghasil kas dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit dan penghasil kas. Yang kedua, yaitu tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Pada paragraf 77, ketika aset dikelompokkan untuk penilaian keterpulihan, sangat penting bagi unit penghasil kas untuk mencakup keseluruhan aset yang menghasil arus kas masuk yang relevan. Sedangkan di paragraf 78, yaitu perlu untuk mempertimbangkan beberapa liabilitas yang telah diakui untuk menetapkan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas. Hal ini mungkin terjadi jika pelepasan unit penghasil kas mensyarat pembeli mengambil alih liabilitas. Dalam kasus ini, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dari unit penghasil kas adalah harga pelepasan aset unit penghasil kas dan liabilitas secara bersamaan, dikurang dengan biaya pelepasan. Pada paragraf 79, untuk alasan praktis, jumlah terpulihkan untuk penghasil kas terkadang ditentukan setelah mempertimbangkan aset yang bukan merupakan bagian unit penghasil kas atau liabilitas yang telah diakui. Dalam kasus tersebut, jumlah tercatat dari unit penghasil kas dinaikkan sebesar jumlah tercatat aset tersebut dan dituntunkan sebesar jumlah tercatat liabilitas. Pada paragraf 80, alokasi goodwill pada unit penghasil kas, yaitu untuk tujuan uji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dalam ditempatkan alokasi goodwill. Dan bisa dibagi menjadi 2 poin, yaitu mempresentasikan level terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal, dan yang kedua yaitu tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK 5, yaitu segmen operasi paragraf 5 sebelum penggabungan. Selanjutnya pada paragraf 81, goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis merupakan
aset yang mempresentasikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Sedangkan pada paragraf 82, penerapan persyaratan di paragraf 80 menghasilkan goodwill diuji penurunan nilainya pada level yang mencerminkan bagaimana entitas mengelola operasinya dan bagaimana goodwill diasosiasikan secara alami. Oleh karena itu pengembangan sistem pelaporan tambahan secara khusus tidak diperlukan. Untuk paragraf 83, unit penghasil kas yang mana goodwill dialokasikan untuk pengujian penurunan nilai mungkin tidak serupa dengan level ketika dialokasikan dalam hubungan PSAK 10. Sebagai contoh, jika PSAK 10 mensyaratkan entitas mengalokasikan goodwill pada level relatif rendah untuk tujuan pengukuran keuntungan dan kerugian valuta asing, maka entitas tidak disyaratkan untuk menguji penurunan nilai goodwill pada level yang sama, kecuali entitas juga memantau goodwill pada level untuk tujuan manajemen internal. Pada paragraf 84, jika alokasi goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak dapat diselesaikan sebelum berakhirnya periode tahunan, ketika kombinasi bisnis berdampak, maka alokasi awal tersebut diselesaikan sebelum akhir periode tahunan pertama setelah tanggal akuisisi. Sedangkan untuk paragraf 85 sesuai dengan PSAK 22, jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis hanya dapat ditentukan sementara pada akhir periode terjadinya kombinasi bisnis, maka pihak mengakuisisi mencatat kombinasi bisnis menggunakan nilai sementara dan mengakui setiap penyesuaian atas nilai sementara tersebut sebagai hasil penyelesaian akuntansi awal selama periode pengukuran yang tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal akuisisi. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Di sini terakhir dari alokasi goodwill pada unit penghasil kas, yaitu paragraf 87. Di sini jika entitas mereorganisasi struktur pelaporannya dengan cara mengubah komposisi dari satu atau lebih unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill, maka goodwill tersebut direalokasikan pada unit-unit yang terpengaruh reorganisasi. Nah, untuk contohnya, goodwill telah dialokasikan sebelumnya pada unit penghasil kas A. Goodwill yang dialokasikan pada A tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan sekelompok aset pada level yang lebih rendah daripada A, kecuali secara arbiter A akan dipecah dan diintegrasikan ke dalam 3 unit penghasil kas, yaitu B, C, dan D. Disebabkan goodwill yang dialokasikan pada A tidak dapat diidentifikasikan atau diasosiasikan secara non-arbiter dengan suatu kelompok aset pada suatu level yang lebih rendah daripada A. Maka goodwill yang direalokasikan pada unit B, C, dan D berdasarkan nilai relatif 3 porsi dari A sebelum porsi tersebut diintegrasikan ke B, C, dan juga D. Lalu selanjutnya, di sini ke bagian pengujian unit penghasil kas dengan goodwill untuk penurunan nilai, yaitu paragraf 88. Seperti dijelaskan di paragraf 81, jika goodwill yang terkait dengan unit penghasil kas tetapi belum dialokasikan ke unit tersebut, maka unit tersebut diuji penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai tersebut dilakukan dengan membandingkan jumlah tercatat unit tersebut, tidak termasuk goodwill, dengan jumlah terpulihkannya. Setiap rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104. Untuk paragraf 89, jika suatu unit penghasil kas yang dijelaskan di paragraf 88 mencakup dalam jumlah tercatatnya, aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat yang tak terbatas atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan, maka aset tersebut dapat diuji untuk penurunan nilai hanya sebagai bagian dari unit penghasil kas. Maka paragraf 10 mensyaratkan unit tersebut juga diuji penurunan nilai secara tahunan. Pada paragraf 90, unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilai setiap tahun
dan setiap kali terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah tercatat unit tersebut termasuk goodwill dengan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan melebihi jumlah tercatatnya, maka unit tersebut dan goodwill yang dialokasikan tidak dianggap mengalami penurunan nilai. Namun jika jumlah tercatat unit melebihi jumlah terpulihkan, entitas harus mengakui rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf 104. Kemudian di waktu pengujian penurunan nilai pada paragraf 896, pengujian penurunan nilai tahunan atas unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill dapat dilakukan setiap waktu selama suatu periode tertentu tahunan, asalkan pengujiannya itu dilakukan pada waktu yang sama setiap tahun. Unit penghasil kas yang baru dibentuk melalui kombinasi bisnis diuji untuk penurunan nilai goodwill yang dialokasikan padanya sebelum akhir periode tahun berjalan. Jika pengujian penurunan nilai dilakukan pada waktu yang berbeda, untuk unit penghasil kas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis pada periode berjalan, maka unit tersebut diuji penurunan nilai sebelum akhir periode tahunan berjalan. Lalu selanjutnya, paragraf 97, yaitu jika aset yang membentuk unit penghasil kas telah memperoleh alokasi goodwill, maka aset tersebut diuji penurunan nilainya pada saat yang sama dengan unit yang mengandung nilai goodwill. Namun, aset tersebut diuji penurunan nilainya terlebih dahulu sebelum unit yang mengandung goodwill. Demikian pula jika unit penghasil kas merupakan sekelompok unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill, maka pengujian penurunan nilainya dilakukan pada saat yang sama dengan kelompok unit yang mengandung goodwill. Dengan unit individualnya tuh diuji penurunan nilainya sebelum kelompok unit yang mengandung goodwill. Lalu paragraf 98, pada saat menguji penurunan nilai unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill, jika ada indikasi penurunan nilai pada aset yang membentuk unit, entitas menguji aset terlebih dahulu dan mengakui penurunan nilai sebelum menguji unit penghasil kas tersebut. Hal yang sama berlaku jika terdapat indikasi penurunan nilai pada unit penghasil kas dalam sekelompok unit yang mengandung goodwill, di mana unitnya tuh penghasil kas itu diuji terlebih dahulu dan rugi penurunan nilai diakui sebelum menguji kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill. Lalu selanjutnya, pada paragraf 99, perhitungan rinci terkini yang dibuat dalam periode terdekat sebelumnya mengenai jumlah terpulihkan unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill dapat digunakan dalam pengujian penurunan nilai unit tersebut pada periode berjalan jika seluruh kriteria berikut dipenuhi. Yang pertama, aset dan liabilitas yang membentuk unit tersebut tidak berubah secara signifikan sejak perhitungan terkini jumlah terpulihkan. Yang kedua, perhitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat unit dengan suatu margin yang substansial. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis dari kejadian yang terjadi dan keadaan yang telah berubah sejak perhitungan terkini jumlah terpulihkan, kecil kemungkinan bahwa jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil daripada jumlah tercatat dari unit tersebut. Selanjutnya, lanjut ke bagian aset korporat. Pada paragraf 100, aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi entitas, peralatan elektronik data processing atau EDP, atau pusat penelitian. Struktur entitas menentukan apakah aset memenuhi definisi pernyataan ini mengenai aset korporat untuk unit penghasil kas tertentu. Karakteristik khusus aset korporat adalah aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan jumlahnya tercatat tidak dapat sepenuhnya didistribusikan pada unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Selanjutnya disebabkan aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk terpisah, jumlah terpulihkan aset korporat individual tidak dapat ditentukan kecuali manajemen telah memutuskan untuk melepas aset tersebut. Selanjutnya,
Dalam menguji penurunan nilai unit penghasil kas, entitas mengidentifikasi seluruh aset korporat yang terkait dengan unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Jika sebagian dari jumlah tercatat aset korporat A dapat dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit tersebut, maka entitas membandingkan jumlah tercatat dari unit tersebut termasuk porsi dari jumlah tercatat aset korporat yang dialokasikan pada unit tersebut dengan jumlah terpulihkannya. Setiap rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104. Yang B, tidak dapat dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten pada unit itu, maka entitas pertama membandingkan jumlah tercatat unit di luar aset korporat dengan jumlah terpulihkannya dan mengakui setiap rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf 104. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang mencakup unit penghasil kas yang telah ditelaah dan yang sebagian dari jumlah tercatat aset korporat dapat dialokasikan atas dasar rasional dan konsisten. Dan yang terakhir, membandingkan jumlah tercatat dari kelompok unit penghasil kas tersebut, termasuk bagian dari jumlah tercatat aset korporat yang dialokasikan pada kelompok unit tersebut dengan jumlah terpulihkannya. Setiap rugi penurunan nilai diakui sesuai dengan paragraf 104. Selanjutnya, lanjut ke bagian rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas, kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat, jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut, kelompok dari unit, lebih kecil dari jumlah tercatat unit tersebut, kelompok dari unit. Jumlah rugi penurunan nilai diakui untuk unit tersebut dengan urutan sebagai berikut. Pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas atau kelompok unit, dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit tersebut atau kelompok unit dibagi pro rata atas jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Pengurangan dalam jumlah tercatat diperlukan sebagai rugi penurunan nilai yang didasarkan dan diakui sesuai dengan paragraf 60. Selanjutnya, pada paragraf 105, dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai sesuai dengan paragraf 104, entitas tidak mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari A. Nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan jika dapat diukur, B. Nilainya pakainya jika dapat ditentukan, dan 0. Jumlah rugi penurunan nilai yang seharusnya dialokasikan pada aset tersebut menjadi dialokasikan pro rata pada aset lain dari unit atau kelompok unit. Paragraf 106, jika tidak praktis untuk mengestimasi jumlah terpulihkan dari setiap aset individual suatu unit penghasil kas, maka pernyataan ini mensyaratkan suatu alokasi arbiter dari rugi penurunan nilai aset dari unit tersebut, selain goodwill, karena seluruh aset dari unit penghasil kas bekerja bersama-sama. Next. Jika jumlah terpulihkan aset individual tidak dapat ditentukan, maka pertama, rugi penurunan nilai diakui atas aset tersebut jika jumlah tercatatnya lebih besar daripada jumlah yang lebih tinggi, antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dan hasil dari prosedur alokasi yang dijelaskan di paragraf 104 dan 105. Dan yang terakhir, tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut jika unit penghasil kas yang terkait tidak mengalami penurunan nilai. Hal ini berlaku meskipun jika nilai wajar aset tersebut dikurangi biaya pelepasan yang lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Pada paragraf 108, setelah persyaratan di paragraf 104 dan 105 telah diterapkan, liabilitas diakui untuk setiap unit jumlah sisa dari rugi penurunan nilai atas setiap unit penghasil kas jika dan hanya jika hal tersebut disyaratkan oleh PSK lain. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Oke, jadi kita lanjut ke paragraf 115. Pembalikan rugi penurunan nilai mencerminkan peningkatan estimasi jasa potensial aset, baik dari penggunaan atau dari penjualan, sejak tanggal ketika entitas terakhir kali mengakui rugi penurunan aset. Paragraf 130 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi perubahan dalam estimasi yang menyebabkan peningkatan estimasi jasa potensial. Contoh perubahan dalam estimasi termasuk A, yang pertama ada perubahan dasar untuk menentukan jumlah terpulihkan, yaitu apakah jumlah terpulihkan. Yang B, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada pakai, maka terjadi perubahan dalam jumlah dari estimasi arus kas, masa depan, atau tingkat diskonto. Yang C, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai dikurangi biaya pelepasan. Selanjutnya masuk ke paragraf 116. Nilai pakai aset bisa menjadi lebih besar dari jumlah tercatatnya karena nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan meningkat seiring dengan semakin pendeknya periode tersebut. Tetapi jasa potensial aset tidak meningkat. Next. Pembalikan rugi penurunan nilai aset individual. Di dalam paragraf 117, jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang dapat diatribusikan penurunan nilai tidak boleh melibat tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi, seandainya tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya masuk ke paragraf 118, setiap peningkatan jumlah tercatat aset selain goodwill di atas jumlah tercatat atau neto setelah depresiasi atau amortisasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan suatu revaluasi. Dalam perhitungan untuk revaluasi tersebut, entitas menerapkan PSAK yang dapat diterapkan untuk aset. Paragraf 119, yaitu pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Sebagai contoh, model revaluasian di aset di PSAK 16 yaitu aset tetap. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlukan sebagai kenaikan revaluasi sesuai dengan PSAK terkait. Next. Selanjutnya di paragraf 120, pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam penghasil komprehensif lain dan meningkatkan surplus revaluasi untuk aset tersebut. Akan tetapi, jika rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang sama sebelumnya diakui dalam laba rugi, pembalikan rugi penurunan nilai itu juga diakui dalam laba rugi. Kemudian di paragraf 121, setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, depresiasi atau amortisasi yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya jika ada, dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya. Kemudian pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Di dalam paragraf 122, pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas ini dialokasikan pada aset dari unit tersebut kecuali untuk goodwill, secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan paragraf 119. Next. Di dalam paragraf 123, dalam mengalokasikan pembalikan rugi penurunan nilai unit menghasilkan sesuai dengan paragraf 122, jumlah tertentu aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari A. Jumlah terpulihkan jika dapat ditentukan, dan jumlah tercatat yang telah ditentukan atau amortisasi atau depresiasi neto. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selain yang dialokasikan pada aset tersebut dialokasikan secara prorata pada aset lain dari unit tersebut kecuali untuk goodwill. Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Di dalam paragraf 124, rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya.
di dalam paragraf 125 PSAK 19 sama dengan aset tak berwujud melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill pada periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal. Next. Pengungkapan di dalam paragraf 126 untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini. Pertama, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui di dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dalam penurunan nilai. Yang selanjutnya, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui di dalam laba rugi selama periode tercakup dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya penurunan nilai yang dibalik. Yang C, jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Selanjutnya, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Next. Selanjutnya, paragraf 127, kelas aset adalah pengelompokan kumpulan aset yang mempunyai sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Nah, di dalam 128, informasi yang disyaratkan di paragraf. Pada paragraf 129, entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, yaitu segmen operasi mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap segmen dilaporkan. Yang A, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui di dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Selanjutnya, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Next. Di dalam pengungkapan paragraf 130, entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap aset individual, termasuk goodwill atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Yang pertama, A. Peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi. Yang B. Penurunan nilai. Jika jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik. Kemudian ada kedua, periode arus kas yang diproyeksikan manajemen. Yang keempat, tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas. Lalu, tingkat diskon contoh yang diterapkan. Pada paragraf 135, jika beberapa arus seluruh jumlah tercatat goodwill atau aset tak terwujud dengan umur manfaat tak terbatas dialokasikan pada beragam unit penghasil kas. Next. Yang A, gabungan jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit. Yang B, gabungan jumlah tercatat aset tak terwujud dengan umur manfaat tak terbatas yang dialokasikan pada unit. Kemudian deskripsi asumsi utama. Yang D, deskripsi pendekatan manajemen dalam menetapkan nilai yang ditentukan dengan asumsi utama apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau konsisten dengan informasi dari sumber eksternal, dan jika tidak, bagaimana dan mengapa hal tersebut berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi dari sumber eksternal. Yang E, jika kemungkinan perubahan yang rasional dalam asumsi utama dapat menyebabkan jumlah tercatat gabungan unit atau kelompok unit melebihi gabungan jumlah terpulihkan. Yang kemudian jumlah di mana gabungan jumlah terpulihkan unit menggabungkan jumlah tercatatnya. Nilai yang ditetapkan dengan asumsi utama dan jumlah nilai yang ditetapkan dengan asumsi utama harus berubah, memasukkan setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh perubahan terhadap variabel lain yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulih supaya gabungan jumlah terpulihkan dari unit kelompok unit menjadi dengan gabungan jumlah tercatatnya. Next. Selanjutnya, paragraf 136, penghitungan rinci terkini yang dibuat pada periode terdekat sebelumnya atas jumlah terpulihkan suatu unit penghasil dapat, sesuai dengan paragraf 24 atau 9, diteruskan dan digunakan dalam pengujian penurunan nilai untuk unit. Kelompok ini tersebut pada periode berjalan sepanjang kriteria tertentu dipenuhi. Ketika hal tersebut terjadi, informasi untuk unit tersebut termasuk dalam pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 134 dan 135 terkait dengan perhitungan jumlah terpulihkan yang diteruskan pada periode selanjutnya.
Kemudian contoh ilustrasi 9 adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 134 dan 135. Next. Ketentuan transisi dan tanggal efektif di paragraf 138 dikosongkan, kemudian 139 entitas merupakan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015. Pernyataan ini secara prospektif termasuk untuk goodwill dan aset berwujud yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal efektif. Di dalam paragraf 140E, 140 sampai 140K itu dikosongkan. Next. Kemudian di paragraf 140L, PSHK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengamandemen paragraf 02, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSHK 72. Kemudian paragraf 140M, PSHK 71, instrumen keuangan mengamandemenkan paragraf 2, 4, dan 5, serta menghapus paragraf 140F, 140G, dan 140K. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSHK 71. Kemudian di dalam paragraf 140 dikosongkan dan penarikan di paragraf 141 menyatakan ini menggunakan PSHK 48 2009 yaitu penurunan nilai aset. Next.